yang berjudul Pari Budi, Pagi Ceria dengan Buku Digital. Yang melatar belakangi saya dalam mengembangkan inovasi ini, di mana kita melihat bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Namun, pendidikan anak usia dini membutuhkan keterlibatan aktif antara orang tua atau wali murid sehingga tercipta sinergi antara rumah dan sekolah. Dan tujuan dari implementasi program Pari Budi adalah untuk mendukung penuh program pemerintah terkait 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Apakah bisa? Yuk mari kita kenalan dulu dengan Pari Budi. Pari Budi Pagi Ceria dengan Buku Digital merupakan implementasi kegiatan literasi yang dilakukan di pagi hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dengan memanfaatkan buku digital. Sasarannya adalah anak usia dini, wali murid, dan guru. Situasi yang ada di lembaga kami, jadi saya melihat bahwa dari rapor pendidikan itu kemampuan bahasa anak masih kurang, dan juga kemampuan pengungkapan bahasa anak itu juga kurang. Karena apa? Karena hasil kosakata yang diterima oleh anak itu hanya bersumber dari guru saja. Kemudian di samping itu juga kerjasama antara wali murid dengan sekolah itu juga masih rendah. Itu ada di hasil rapor pendidikan kami. Kemudian kita melihat juga yaitu di mana anak-anak usia dini atau anak-anak sekarang itu terbiasa menggunakan gadget dengan digunakan untuk bermain game, YouTube, seperti itu. Jadi saya berinovasi untuk membuat buku digital supaya gadget bisa dimanfaatkan dengan hal yang positif. Apa yang saya siapkan? Tentunya yang pertama adalah meningkatkan kompetensi guru dengan mengikuti dan mengadakan pelatihan. Yang kedua, mengadakan in-house training. Dan yang ketiga yaitu mengadakan komunitas belajar dengan memanfaatkan platform Merdeka Belajar. Yang kedua, melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung. Tentunya ada HP, tablet, laptop, dan juga IFP. Dan yang kedua ada buku cerita bergambar. Nah, buku inilah yang saya buat. Ini saya bekerja sama dengan wali murid saya. Jadi saya melihat realita yang ada di lembaga saya, di mana anak-anak ketika mendapatkan MBG itu kan tidak dimakan, banyak yang dibungkus, dibawa pulang, dan yang makan di rumah itu orang tua. Orang tua sambat seperti itu ya. Kemudian saya dan wali murid, ini wali murid membuat buku supaya nanti informasi yang disampaikan di buku dapat ke anak gitu terkait MBG. Jadi judulnya adalah MBG Pahlawan Gizi. Dan yang ketiga saya sertai juga dengan kartu setoran. Tujuannya apa? Supaya tahu perkembangan anak tentang bahasanya. Yang ketiga, pastinya saya mensosialisasikan program Pari Budi ini kepada wali murid supaya wali murid ikut terlibat dalam meningkatkan kegiatan literasi ini. Terkadang juga wali murid kita undang sebagai narasumber. Nah, ini kelebihan dan kelemahan dari buku digital. Di mana kelebihannya yaitu ekonomis, praktis, dan ringan. Jadi sekali klik linknya nanti akan nampak bukunya dan bisa dibaca dimanapun dan kapanpun. Jadi sangat hemat. Dan untuk kelemahannya sendiri, karena ini menggunakan layar, jadi ketika kita lama memakainya pasti akan capek di mata, ya kan? Terus membutuhkan perangkat internet juga dan ketergantungan pada baterai. Nah, untuk refleksi hasil dan dampak, di mana untuk peserta didik kemampuan bahasa pasti akan meningkat. Kemudian informasi, menambahkan wawasan dan informasi pada peserta didik. Untuk pendidik sendiri, pendidik akan lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kegiatan pembelajarannya. Sedangkan untuk wali murid,
tentunya wali murid juga akan rajin untuk mendampingi anak belajar di rumah. Kemudian untuk sekolah, meningkatkan mutu dan kualitas dari sekolah. Nah, sedangkan hubungan antara Paribudi dengan 7 kebiasaan anak hebat, karena kegiatan literasi ini dilakukan di pagi hari dan selalu terus menerus, sudah secara otomatis anak pasti akan gemar belajar. Seperti itu. Nah, ini adalah dokumentasi setiap pagi di lembaga kami. Jadi anak-anak mengantri menunggu giliran untuk membaca di buku digital. Ini anak jadi lebih percaya diri di hadapan teman-temannya. Ini juga di rumah. Jadi orang tua bisa mendampingi anak membaca buku melalui HP. Nah, ini juga kita menggunakan EB. Nah, di situ terlihat bahwa ada satu anak berdiri membacakan buku tersebut di hadapan teman-temannya. Ternyata ketika saya tanya, itu mereka mampu, teman-temannya yang mendengarnya itu mampu. Apa isinya yang ada di dalam buku tersebut? Ini link bukunya. Ini ya yang ada di sini. Ini isinya sesuai apa yang terjadi di lembaga kami, seperti itu. Tujuannya supaya anak-anak mau makan MBG-nya. Sabar. Cukup sekian dari saya. Pesan saya, teknologi tanpa membaca hanya hiburan, tetapi teknologi dengan membaca menjadi sumber pengetahuan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.